reksa memegang hulu kerisnya dan menusuk dengan gerakan cepat. Jaka menghindar dan kemudian membalas dengan pukulan yang tepat ke mukanya. Walaupun tanpa senjata, Jaka dapat mengatasi serangan bau reksa karena dia adalah muridnya Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Banyu Biru. Dalam beberapa menit, Jaka memberikan pukulan terakhir. Jadilah dia pemenang di dalam pertarungan ini. Sesudah 1 bulan, Jaka Tingkir ingin kembali ke Demak, mengharapkan Sultan sudah dapat melupakan dosanya dan dapat menerimanya lagi seperti sebelumnya. Sesudah mengucapkan terima kasih dan salam kepada kedua gurunya, dia meninggalkan Desa Butuh pergi ke Demak. Dia sampai ke pintu gerbang kerajaan dan menemui pengawal di sana yang masih mengenalinya sebagai tutor pendidikan kemiliteran. Mereka bercakap dan berdiskusi mengenai situasi istana, tetapi Sultan masih marah kepada Jaka, kata pengawal itu. Jaka sangat kecewa dengan keterangan itu. Dia meninggalkan Demak dan menuju Penging, kota kelahirannya. Dia meninggalkan Penging sewaktu dia berumur 2 tahun. Maka tampak agak aneh kota itu. Dia bertanya kepada seseorang di jalan, di mana kuburan ayahnya. Dia pergi ke kuburan ayahnya. Dia tertidur di kuburan karena dia terlalu lelah berjalan. Dia bermimpi seseorang datang kepadanya dan berkata, "Anakku Karebet, jangan bersedih. Jangan biarkan hidupmu menjadi sia-sia. Jadi kamu harus pergi ke Desa Banyu Biru dan temui Ki Buyut Banyu Biru. Jadilah muridnya dan patuhi semua perintahnya. Aku adalah ayahmu, Ki Ageng Penging." Seketika Jaka Tingkir terbangun dan merasa aneh karena mimpi itu seperti sungguhan terjadi. Siapakah Ki Buyut Banyu Biru? Dia sebenarnya adalah Kebo Kanigara, kakak dari ayahnya. Ki Banyu Biru paman Jaka Tingkir adalah guru yang terkenal. Banyak anak-anak muda datang berkunjung untuk menjadi muridnya. Di antaranya adalah Mas Manca dari Desa Calpitu di kaki Gunung Merapi. Ayahnya adalah tamtama dari militer Majapahit bernama Jabaleka. Murid yang lain adalah Ki Wuragil dan Ki Wila adalah keponakan dari Ki Banyu Biru sendiri. Ki Banyu Biru mempunyai kesaktian untuk mendapat inspirasi bahwa dia akan menerima seorang murid yang akan menjadi raja terkenal di tanah Jawa. Pada sore harinya, datanglah Jaka Tingkir yang melamar menjadi muridnya. Ki Banyu Biru menerima dengan senang hati. Jaka Tingkir belajar dengan rajin dan dia juga dapat berteman dengan murid-murid yang lainnya. Dalam tempo 3 bulan, dia sudah dapat menguasai semua ilmu dan lulus dalam ujian. Jaka, 3 bulan sudah cukup untuk kamu belajar ilmu dari saya. Nah, sekarang kamu kembali ke Demak dan menghadap ke Sultan kembali, kata Ki Banyu Biru. Tetapi saya takut karena Sultan akan menolak saya, kata Jaka. Jangan takut dan jangan ragu-ragu anakku. Sultan akan mengadakan kunjungan ke Gunung Prawata pada musim ini seperti biasanya, dan kamu dapat menemui dia di sana. Ini saya bekali kamu dengan segenggam tanah, kata Ki Banyu Biru. Segenggam tanah? Untuk apa, Guru? Tanya Jaka Tingkir. Pada perjalanan kamu nanti, kamu akan menemukan Kerbau Danu di kaki Gunung Prawata. Jejali saja dia dengan tanah ini. Kerbau itu akan mabuk dan mengamuk. Ikuti dia kemana larinya. Dia akan menuju ke alun-alun di muka villa raja. Kemudian raja akan meminta kamu untuk menangkap binatang itu, kata Ki Banyu Biru. Menakjubkan planning Ki Banyu Biru, tetapi mungkin ini merupakan ramalan, bukan rencananya, pikir Jaka. Saya harap rencana ini akan terrealisasi nantinya.
kata dalam hati Jaka. Jaka, kamu akan ditemani oleh Ki Manca, Ki Wuragil, dan Ki Wila. Jadilah tim yang kompak dalam menghadapi semua hal, kata Ki Baju Biru. Keempat anak muda itu memulai perjalanannya menuju Gunung Prawata. Pada perjalanannya, mereka memerlukan tempat bermalam. Lurah di suatu desa menawarkan rumahnya untuk menginap. Lurah itu bernama Bau Reksa. Mereka menerima tawarannya. Adalah seorang gadis cantik dan menarik dan juga pandai bergaul tinggal di rumah itu. Dia adalah anak gadisnya Ki Lurah sendiri, namanya Kaninten. Jaka tertarik dengannya, dan Kaninten pun merespon. Maka jadilah cinta kilat. Karena mereka hanya tinggal 2 hari saja, maka Jaka dan kawan-kawannya minta pamit kepada Ki Lurah untuk meneruskan perjalanannya. Ki Lurah, kami berterima kasih atas layanan. Selanjutnya kami minta diri untuk meneruskan perjalanan kami, kata Jaka. Sebelum engkau pergi, saya ada berita dari anak saya yang mengatakan bahwa kamu telah mempermalukan anak saya. Maka saya minta kepada kamu, Jaka Tingkir, untuk menikahi anak saya, kata Ki Lurah. Saya minta maaf jika dalam pergaulan saya telah menyakiti perasaan Anda semua. Saya memaksa atau saya akan bunuh kamu semua, kata Ki Lurah. Saya sudah mempunyai kekasih yang akan saya nikahi segera. Dia adalah Ratu Mas Cempa, putri kerajaan Demak. Saya tidak bisa mengawini Kaninten, kata Jaka. Bau Reksa memegang hulu kerisnya dan menusuk dengan gerakan cepat. Jaka menghindar dan kemudian membalas dengan pukulan yang tepat ke mukanya. Walaupun tanpa senjata, Jaka dapat mengatasi serangan Bau Reksa karena dia adalah muridnya Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Banyu Biru. Dalam beberapa menit, Jaka memberikan pukulan terakhir. Jadilah dia pemenang di dalam pertarungan ini. Tetapi pasukan Jagabaya atau semacam pasukan privat telah mengepung keempat anak muda itu. Hai anak muda, engkau telah mempermalukan anak gadis kami yang terbaik. Maka engkau tidak dapat keluar dari desa kami ini. Engkau harus mati atau kami yang mati, kata pemimpin Jagabaya. Tenang, Kisanak. Saya tidak melakukan sesuatu atau menyakiti Kaninten. Bahkan dia sekarang baik-baik saja. Saya tidak melakukan sesuatu. Sumpah, saya minta maaf, kata Jaka. Baiklah, atas nama Bau Reksa, saya akan merundingkan kepada kamu. Saya menawarkan, untuk kompensasi malu Kaninten, saya minta kamu membayar 1000 keping, kata kepala Jagabaya. Baiklah, saya terima tawaranmu. Kemudian Jaka membayarnya. Mereka mendapatkan pengalaman berharga di desa Bau Reksa ini tentang wanita. Jaka Tingkir terus mengendalikan keinginannya kepada wanita di masa akan datang. Wanita itu dapat merubah nasib seorang laki-laki dan dapat merubah karir seorang laki-laki.